PT Perempuan Platinum. Waduh, hari ini sampai nggak bisa ngomong saking ngos-ngosan. Jadi lagi latihan belajar yoga, tahap awal banget, katanya tahap sangat beginner. Mbak Devi yang ada bersama saya hari ini, sabarnya luar biasa sih sebetulnya. Ngajarin orang tua yang tidak pernah yoga sebelumnya. Ini untuk menunjukkan bahwa usia itu bukan halangan untuk kita memulai hal yang baru. Saya nggak pernah yoga selama ini, cuma jalan kaki pagi. Hari ini mencoba yoga dan ternyata memang baru 10 menit ya, itu rasanya luar biasa. Nah, saya tanya ke Mbak Devi, apakah memang ada batasan usia untuk memulai yoga? Ternyata tidak ada. Jadi kita semua bisa melakukan yoga asal ada kemauan. Dan yoga itu ternyata, katanya Mbak Devi lagi nih, itu bukan soal kesempurnaan postur, itu tentang inner. Jadi masing-masing kita punya model sendiri, punya gaya sendiri yang kita bisa explore tanpa harus melihat orang lain. Nah, untuk tahu lebih banyak mengenai yoga ini, memahami yoga itu apa dan bagaimana hubungan yoga dengan usia kita hari ini ketemu dengan Mona Yahya, owner dari Gudang-Gudang Yoga Studio. Jadi kita hari ini akan seharian bersama Mona di Gudang-Gudang Yoga Studio di Kemang. Nanti kita ketemu hari Minggu ya. Yang punya udah dateng. Halo, ada apa ini? Ya, nyobain Mona, ya ampun. Pertama kali ikut yoga dan seru. Devi keren banget. Sini Mon. Oke. Seru banget. Hai Nak. Halo. Terima kasih ya Mon, udah boleh datang, boleh nyobain beryoga-yoga ria. My pleasure. Aduh, kenapa gini, kan yoga tuh memang sempat jadi tren. Terus Mona tuh ikut yoga atau bikin yoga gini, itu karena ikut tren atau karena kebutuhan pribadi? Kan Terus terang aja. Aku tuh ikutan yoga itu nggak sengaja. So, my lover at that time, dia itu ngomongnya yoga, terus aku tanya, show me, how is yoga? Terus dia down dog, kan? Terus aku bilang gini, that's it? What's that? That's yoga? That is yoga? And then what do you do? And that's it, right? Tapi nggak lama kemudian saya ikutan kelas sama dia di outdoor di Bali, gratisan dari hotel. I kid you not, for the first time in my life, aku dengerin gurunya, and then he said, direct your breath to the tips of your fingers. Nafas suruh ke tip of your fingers. Gimana itu dialirkannya? Kan kalau biasanya aku kan langsung menolak ya. Nggak tahu apa yang terjadi hari itu. And I did my imagination, I used my attention, and I could just like feel there was like something, energi itu sampai ke ujung sini. Jadi nafas itu sampai ke ujung jari? Yes. And that's when untuk pertama kalinya tuh aku kepingin tahu yang namanya mind, ya, and then connectionnya dengan body. Saat itu saya malah nggak tahu ada muscle apa segala macam. So that was the first time I got curious yoga ini apa. Tapi kamu dasarnya udah pernah olahraga sebelumnya nggak? Atau memang? Ya saya itu kan, I play tennis, I went to gym, tapi itu untuk mengimbangi ke hobi saya yang lain, itu makan. Jadi itu nggak pernah berhasil, kan? Jadi datang-datang juga berbadan besar lah ikutan yoga. Dan badan besar itu nggak menghalangi orang untuk melakukan yoga? Bagi saya awalnya sangat menghalangi, perutnya menghalangi langkah ke depan kan. Tapi I think aku cuman ngerasa bersyukur sama diri aku. Saat itu saking aku curiousnya, I just didn't care. I just wanna I wanna experience this. Jadi aku ya dengan keterbatasan aku di kelas yang paling nggak bisa ya, aku nggak kenapa-napa. Minggu depannya aku balik lagi. I came back over and over again.
mungkin waktu aku datang itu, my curiosity itu mengalahkan rasa aku minder sama sekeliling aku. Ya kalau dipikir-pikir satu-satunya deh yang paling gede sendiri kan. Sama udah tuir juga waktu itu. Umur berapa kamu pas lagi I yoga was pertama like kali? 2007, berarti aku 44. Pertama kali yoga? I was so fortunate, I experienced bliss after each class. Oh. Mula-mula sih emang sampai sana aja garuk-garuk kaki. Aduh, ini ngapain sih kita diem, kita nggak bisa ya gerak-gerak lagi gitu. Tapi pelan-pelan akhirnya saya mulai menikmati. Gitu. Terus dampaknya yoga pada kehidupan hari-hari apa? Saat itu saya masih kerja ya di suatu perusahaan minyak, and then I had quite a stressful job. At that time I felt yoga itu kayak pull me back to the center. Gitu. Kayak ya yang stres-stres itu jadi kurang stres gitu. But if you ask me today, what is yoga means to me? Yoga is my home. It is. It is my home. Yoga is your home. Artinya selalu kembali ke yoga, ada rasa ingin kembali ke yoga ya. It's your home. Apakah yoga itu suatu olahraga atau suatu kegiatan yang eksklusif? Karena kayaknya kan sekarang kesannya yoga itu miliknya sekelompok orang gitu kan. Orang-orang perkotaan, orang-orang yang punya duit, entah kenapa, tapi image seperti itu. Apakah memang yoga itu eksklusif atau inklusif sebetulnya? Yoga itu yang paling murah deh bisa. Kita aja yang bikin itu mahal kan. Kayak mesti bajunya mahal. Bajunya Tapi mahal. cuma pakai, ya sekarang ini accessible banget yang harganya ekonomis. Harga-harga juga ada dan you can do yoga with YouTube, right? Self practice malah nggak usah pakai apa-apa. Kita latihan sendiri, murah banget, nggak eksklusif. And yoga is not only about moving the body, but also other type of things, including meditation. Jadi as we move our body, we are also meditating. Kalau aku punya definisi tersendiri ya tentang meditasi, it's like when you actually, you know, sometimes you bisa mindfulness jalan segala macam, tapi it's like the time when your mind is just rata gitu. It's just like you get in touch with yourself. Gitu. Okay. And then so gerakan yoga itu sendiri bisa pelan-pelan jadi seperti moving meditation. Gitu. When we don't think about anything but just between you, your consciousness, and your breath. Tempatnya nih kayak emang cocok banget buat yoga emang ya. Kayak apa sih, kayak surga di tengah-tengah Jakarta gitu. Thank Gak you. berasa kayak Jakarta sama sekali, gak ada suara motor. Thank you so much. Ada motor kalau misalnya sore-sore pasti ada. Pagi. Itu pasti motor yang heboh banget tuh, knalpotnya terbuka besar. Karena kalau enggak, enak banget loh ini. Mona kan aslinya chemical engineer. Yes. Terus kerja di perusahaan minyak. Yes. Terus ngurusin human resources development. Akhirnya. Terus itu kan orang kerjaan tuh 9 to 5. 5 hari seminggu bahkan 3 hari kayaknya seminggu. malah kayak 7 to 7 atau 7 to 8, yes. Nah, terus sampai bisa ke yoga itu apa pemicunya? Oke. Jadi saya yoga dan kerja dulu. Kan tadi kan dikatakan karena lihat partnernya yoga. Iya. Tapi kan hanya ngelihat aja gitu pasti ya kalau orang nggak punya niat bener nggak akan lanjut ya. Benar. Jadi saya ngerasain banget waktu itu I had a stressful job and responsibility. Yoga itu somehow tuh kayak bisa ngebalance aku. Contohnya misalnya aku ke lapangan pun ke Papua gitu, di kamar itu aku bisa latihan yoga gitu. And then it's just balance me bodily and mentally. Dan kayak kasih ketenangan gitu. So I started with that. Lalu kebetulan aku tuh orangnya suka belajar dan bagi aku kayak education tuh penting banget. Makanya saya buka sekolah yoga awalnya. Sekolah yoga ini certified? Yes, Yoga Alliance. Yes. Oke. Terus
Waktu itu usia berapa ya, Mon? 55 udah? Pas mantep early retirement dan Iya. itu 55. Itu 52. 52. Maksudnya kan bukan usia yang muda ya, untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Jadi aku sih melihatnya ada banyak mahapuan yang orang-orang kayak kita tuh mungkin yang kepengen melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang dia nggak pernah lakukan waktu dia masih muda, tapi nggak berani karena menganggap gue udah tua nih, udah 52, 50. Kalau gue mulai sekarang, apa garansinya gue akan sukses gitu. Terus bagaimana Mona di usia 52 tuh berani ngambil langkah gitu untuk melakukan sesuatu yang baru? Pada saat itu aku sih ngerasa udah done ya. Udah kerja, udah kayak terlalu dibuat-buat gitu. My job ada my one project dengan technician Papua sudah selesai, sudah pentas. I was the conceptor, aku di bagian perencanaan, strategi dan sebagainya. Orang lain banyak kok yang bagus melakukan. Right? And then kebetulan emang lagi ada opportunity untuk perampingan. Saya ngeliat yang muda-muda banyak yang bagus gitu. Dan saya pada saat itu juga saya mungkin nggak terlalu banyak pengen ini, pengen itu gitu. Jadi I just don't wanna waste any of my time doing something yang it doesn't bring me anything, doesn't bring me any any sense of meaning gitu. So why don't I just take a break gitu. Aku sekarang sih biasa-biasa aja everything. It's just like I just see that it's accumulation of different energies yang hasilnya begini. Kalau hasilnya tidak memuaskan, dan kitanya harus puas. So you just live your life. I'm trying. Yeah, I'm doing that one day at a time. Tadi Mona sempat mengucapkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjadi bahagia. Nah, rasanya itu pesan yang paling penting untuk para mahapuan. Nggak ada kata terlambat. Kalau dulu di masa kita masih muda nggak sempat melakukan sesuatu, I think it's about time for us to revisit mimpi itu dan membuat itu menjadi kenyataan. Karena nggak ada kata terlambat untuk bahagia. Gimana Mon menjelaskan itu? Apapun, siapapun dia, kenapa aku bilangin tidak ada kata terlambat untuk bahagia? Aku ngeliatnya tuh gini, kalau udah puas, apa yang kita lakukan, biasanya kan kita gini, gue mau ngapain lagi ya? Right? Sebenarnya kita mau ngapain lagi itu adalah si proses kita mengenal diri sendiri. Makanya aku tuh passionate banget tentang yoga. Somehow dengan kita spending time, kita going back ke sini, kita bisa kumpulin, oh pengalaman hidup saya tuh ini, kelebihan saya tuh ini. And you put yourself out, ketemu orang-orang, karena somehow we are in the best position untuk be of service for that particular thing in whatever functions we have gitu. Jadi aku ngelihat mau itu lewat yoga kah, mau itu lewat spiritual work kah, mau itu melewati apapun jalan kita, aku tuh percaya bahwa if we keep our mind open, if we're keeping our acceptance ke suffering, kebahagiaan yang kita alamin sebagai sesuatu yang part of our life, so what are you gonna do about it? Tas yang ngebantu aku. Sampai kita akhirnya dipanggil Tuhan lah, itu nggak pernah terlambat. I cannot say about me, karena aku sendiri sekarang ngerasa I'm happy I'm okay with whatever I'm doing, right? Tapi mungkin if there is like something that I can encourage everyone, all women out there, beautiful women, intinya adalah every day we are making choices. Every day we are making choices. Always choose something where you listen to the deepest voice in your heart. Terakhir nih Mon, terakhir. What is age for you? Luar kayak Pertanyaan gini. gampang loh, satu kalimat pendek. Luar begini ya. Kelakuan aku varies
ages. Age is a number, right? An opportunity for me to accumulate experiences. Gitu. Karena- Cuman emang age itu kita jadi bodily, emang kita aging. Dan aging ya belajar aja mengaccept gitu. Jadi kita adjust with whatever our condition, whatever best for us. Ya gimana ya, aku nggak apa-apa udah tua. Kan nggak merasa kan? Enggak. Gini, jadi aku merasa gini, physically mungkin akan lebih restricted. Yes. Bukan mungkin, restricted. I need to just adjust. Dan yang kedua adalah itu tadi, ada beberapa practices yang mungkin bisa men-slow down process of aging physically. Tapi kalau aku kayak dari tadi aku selalu ngomong itu tentang inner experience, tentang the way we see life, kayak begitu. Kayak sekarang aku buat pertama kalinya aku tuh bener-bener nurut kata dokter. Sebelum-sebelumnya kayak anak kecil, kayak tahu udah yoga segala macam disuruh nurut disiplin. I cannot make myself discipline. But now I'm thinking, apa sih susahnya nurut? Ternyata bisa gitu. So yeah, never too late. Never too late to be happy. Yeah. It's never too late to be happy. Mona Yahya di usianya yang ke-59 merasa happy dan selalu merasa happy dengan kehidupannya walaupun ada ya sufferings here and there. Yang menarik adalah pernyataannya mengenai aging, bahwa proses aging itu adalah suatu proses yang akan terjadi, yang terus akan terjadi, tidak bisa kita hindari. Sekarang tinggal bagaimana kita accepting that process, bagaimana kita merayakan aging itu, sehingga kita tetap bahagia. Sampai jumpa Platinum. Bye.